Selamat pagi, salam sukses luar biasa. Kembali lagi dengan saya Friendly. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang oven deck. Kebetulan di sebelah saya ini ada oven deck dengan merek Haoxiang dari CV Makmur Abadi Teknik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara memilih oven deck, maintenance, sampai dengan cara service oven deck. Untuk para pengguna oven deck, dunia bakery akan sangat berguna mungkin video ini dan bermanfaat. Mari kita review dan lihat videonya. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Nah, kebetulan di samping saya ini oven yang memiliki kapasitas 2 pintu. Oven deck Haoxiang ini memiliki variasi ukuran. Misalkan kita ingin memiliki 1 pintu bisa, 2 pintu bisa, dan tersedia juga yang 3 pintu. Mungkin lebih tinggi daripada ini. Ya, berikut adalah kegunaan dari oven deck. Kenapa kita harus memilih oven deck jenis digital? Antara lain adalah oven deck ini memiliki api atas dan api bawah yang dapat disetting sesuai dengan kebutuhan produk yang akan kita bakar. Kedua, oven deck ini juga dilengkapi dengan timer. Jadi pada saat penggunaan, waktu kita dapat setting sesuai dengan produk yang akan kita bakar. Di oven deck ini juga terdapat lampu. Jadi kita pada saat memanggang suatu produk, kita tidak perlu membuka pintu secara langsung, tapi kita tinggal memencet tombol lampu, maka kita bisa lihat sampai di mana hasil pemanggangan yang kita akan lakukan. Kelebihan oven deck ini memiliki cover luar stainless dengan bodi yang cukup tebal daripada oven lainnya. Kita dapat lihat ketebalan dan bahan stainless yang digunakan. Kelebihan oven deck lainnya ini adalah dengan menggunakan oven deck ini memiliki lapisan rock wool yang cukup baik, sehingga pemanasan pembakaran yang kita dapat akan sempurna. Kapasitas dalam oven terdiri dari 3 ukuran. Biasa ada yang 2 loyang. Kebetulan ini 3 loyang. Ada juga yang 4 loyang. Kita dapat memilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan produksi kita. Berikut cara menyalakan dan menggunakan oven deck. Pertama, pastikan listrik terpasang. Kedua, kepala gas terpasang dengan baik, tidak bocor dan tidak bau gas. Caranya adalah kita tinggal menekan tombol power switch, maka ini akan menyala. Ini dinamakan temperatur kontrol, dapat mengontrol api atas dan api bawah sesuai produk yang kita akan bakar. Kita misalkan menyalakan dengan suhu di atas 150. Kita juga sambil bisa lihat dengan membuka pintu di sini. Pertama akan bunyi bip bip dan akan bunyi tek tek tek. Itu berfungsi untuk menyalakan api. Berikut adalah nama-nama spare part dari oven deck dan cara kegunaannya. Ini adalah temperatur kontrol, digunakan untuk mengatur suhu yang kita ingin capai. Ini adalah IC board. IC board kegunaannya untuk mengontrol semua sistem oven. Sekaligus dia digunakan untuk memantik api. Ini adalah blower. Ini kegunaan adalah untuk kipas. Jadi gas yang masuk akan ditambah dengan angin, maka menghasilkan api yang biru. Ini solenoid. Kegunaannya untuk menutup dan membuka gas yang masuk dalam pipa sumbu oven. Ini thermocouple. Kegunaannya untuk membaca dari suhu temperatur kontrol. Cara kerja oven deck ini adalah sebagai berikut. Apabila kita menyalakan dengan memutar temperatur kontrol, maka perintah itu langsung diterima oleh IC board. IC board akan memantik. Pada saat memantik, di detik berikutnya, blower angin akan menyala. Setelah blower angin menyala, pemantik sudah nyala, maka langsung dilanjutkan dengan solenoid terbuka. Dengan solenoid terbuka, maka gas masuk ke aliran pipa sumbu dan menyalakan api dalam satu rangkaian panel oven deck ini. Saya akan memberi contoh apa yang terjadi di oven ini apabila salah satu dari spare part ini rusak.
Pertama, apabila temperatur termokopel rusak. Kita akan menyalakan. Kita dapat lihat di sini langsung. Terjadi keanehan angka 760-an. Bisa juga angka-angka yang tidak normal terjadi apabila termokopel ini rusak. Berbeda dengan di bawah. Kita tidak dapat mengontrol suhu dengan akurat apabila termokopel rusak. Cara penanggulangan apabila termokopel kita rusak, yaitu dengan mengganti, membeli yang baru, atau mengecek kabel, mungkin ada yang putus pada ikatan sini. Apabila sudah diganti atau dibenarkan, kita tinggal mencolok di belakang sini. Tidak perlu khawatir karena di sini sudah ada tulisannya masing-masing. Tinggal mencari huruf T dan C, termokopel. Dan kita tinggal mencolok kedua kabel ini di T dan C. Kedua, IC board. Saya akan mencontohkan apabila IC board pada oven deck Anda rusak. Dengan cara kita menyetel, akan bunyi seperti ini. Tetapi ada sedikit kejanggalan. Biasa suara pemantik akan sedikit melemah atau hilang. Itu adalah masalah IC board Anda harus diganti. Nah, berikut sebelah langsung terbunyi alarm. Itu menunjukkan bahwa api di oven bagian atas tidak normal. Ya, selanjutnya kerusakan pada solenoid. Solenoid ini berfungsi adalah memasukkan gas ke dalam oven deck ini. Kita nyalakan oven deck semisal solenoid Anda mengalami masalah. Pemantik akan berjalan seperti biasa, blower akan menyala seperti biasa, blower angin, tetapi gas tidak masuk. Dan alarm akan bunyi beberapa saat setelah ini. Nah, seperti ini. Ini menyatakan bahwa si solenoid tidak berfungsi dengan baik. Maka cara penanggulangannya kita bisa memperhatikan 4 kabel di sini. Dengan menekan-nekan apabila ada kabel yang kendor atau putus. Atau dengan mengganti si solenoid. Tetapi pengalaman saya, solenoid ini bisa dibilang adalah alat yang paling jarang rusak. Jadi Anda harus mengecek terlebih dahulu kabel di dalam solenoid ini. Cara mendeteksi apakah solenoid rusak apa tidak, biasa kita mengecek kabel di sini. Takut ada yang kendur, kita dengan menekan-nekan 4 kabel ini. Kedua, kita tekan ini dengan pegang tangan dan menyalakan temperatur kontrol. Biasa akan bunyi dep-dep, kita rasakan di jari kita ini. Apabila tidak ada bunyi dep-dep, getaran sedikit, bisa dinyatakan bahwa solenoid ini rusak. Tetapi apabila ada bunyi dep-dep, solenoid ini pasti nyala dan gas masuk melalui pipa ini. Selanjutnya, apabila kerusakan pada blower angin. Cara mendeteksi blower angin ini sangat mudah. Ketika kita menyalakan temperatur kontrol, kita bisa melihat di panel sebelah apakah angin di dalam sini muter apa tidak. Apabila angin ini tidak muter, berarti blower ini rusak dan mesti diganti. Biasa kita menyalakan, nah contohnya seperti ini. Tidak mau menyala pipanya karena angin tidak ada supply dari si blower. Kerusakan pada blower. Ketika kita memutar di temperatur kontrol, blower tidak mau menyala. Maka kita harus mengganti blower. Apabila kita memutar, seharusnya beberapa saat blower itu memutar. Apabila blower rusak, dia tidak akan menyala. Blower yang normal, dia akan memutar sekitar 1-2 detik setelah kita memutar di temperatur kontrol. Penyebab lain menyebabkan agak susah nyala oven adalah angin. Apabila angin setting terlalu besar seperti ini atau terlalu kecil seperti ini, maka akan menyebabkan api susah nyala. Standar kita lihat di sini angkanya adalah 1,5 lubang sekitar segini ataupun 2. Kita tinggal nih, setelah ini udah setting dan nyala dengan mudah, baru kita kunci baut di sini dengan menggunakan obeng. Alat-alat yang dibutuhkan untuk menyervis oven deck cukup dengan obeng kembang, obeng test pen atau minus, kunci Inggris. Dengan 3 alat ini kita sudah dapat menyervis oven deck. Sungguh mudah bukan? Sekian review mengenai oven deck dari saya tentang cara servis dan maintenance oven deck. Apabila video ini bermanfaat buat Anda sekalian, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, like, share, dan komen. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sukses luar biasa.
Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.